Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang lagi viral di media sosial tentang penemuan mayat di dalam toren yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jadi baru-baru ini, ada berita tentang sebuah keluarga yang mengalami hal aneh, di mana air yang biasa mereka gunakan sehari-hari, baik itu untuk berwudu, mandi, gosok gigi, masak, dan lain-lain, tiba-tiba airnya berubah menjadi keruh dan berbau tidak sedap. Bahkan di hari ketiga, air tersebut warnanya agak menghitam dan sedikit mengental, bahkan berbau busuk seperti bau bangkai. Dan karena keanehan pada air ini sudah tidak bisa ditoleransi, sehingga mereka pun memeriksa toren air di rumahnya. Ngomong-ngomong, buat teman-teman yang belum tahu apa itu toren air, jadi toren air itu adalah tangki air yang biasanya digunakan orang-orang untuk menampung air. Biasanya toren itu diletakkan di bagian paling tinggi rumah ataupun di bagian atap rumah, agar supaya sewaktu-waktu jika listrik sedang padam atau di rumah lagi tidak ada listrik, air tersebut tetap bisa digunakan. Ketika mereka memeriksa toren air, mereka pun heran karena di atas penutup toren terdapat banyak sekali lalar hijau. Dan tiba-tiba, saat mereka membuka penutup toren air tersebut, mereka pun langsung terkejut karena di dalam toren terdapat mayat yang sudah membusuk. Jadi, bagaimanakah kronologi kasus ini? Langsung saja kita bahas. Penemuan mayat ini bermula saat warga bernama Sutrisno bersama mertuanya Pak Abu Suud mengecek toren di belakang rumah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Pengecekan ini mereka lakukan setelah air di kamar mandi Sutrisno mengeluarkan aroma tidak sedap, keruh, licin, dan sedikit berbusa. Pemilik rumah bahkan sempat menggunakan air toren untuk mandi, gosok gigi, hingga berwudu. Saat pertama kali membuka penutupnya, aroma tak sedap menyeruak dari dalam toren. Sekilas, Sutrisno melihat ke dalam toren ada sebuah benda seperti bantal. Karena merasa kurang yakin, Sutrisno pun turun dan meminta tolong pada mertuanya, yaitu Pak Abu, untuk memastikan kembali benda apa sebenarnya yang ada dalam tangki air tersebut. Tanpa ragu, Pak Abu membuka penutup toren lebar-lebar, dan Pak Abu pun berkata, "Wah, ini sih jasad seorang manusia." ternyata di dalam terdapat pria yang sudah tidak bernyawa. Sebagaimana diketahui, mayat Devoy ditemukan membusuk pada hari Senin, tanggal 27 Mei malam. Awalnya warga mengira ada bangkai hewan yang membuat kondisi air di rumahnya berbau bangkai. Pada Minggu 26 Mei 2024, istri Sutrisno mengeluh bahwa air di rumahnya menjadi tampak keruh dan bau bangkai. Namun, Sutrisno menganggap air di rumahnya keruh karena sudah memasuki musim panas, sehingga dia pun tak buru-buru memeriksa kondisi toren airnya. Istri Pak Sutrisno berkata, "Ayah, tolong dikuras saja toren airnya." Pak Trisno pun bilang, "Ngapain dikuras? Kan belum lama ini sudah pernah dikuras." soal kondisi air di rumahnya yang berbau bangkai, Sutrisno menduga itu disebabkan ada cicak yang mati di dalamnya. Sebab sebelumnya, air di rumahnya juga pernah berbau karena ada bangkai cicak di dalam toren. Namun, lama-kelamaan, air di rumah Sutrisno mulai mengeluarkan bau yang semakin tak sedap dan terasa licin. Kemudian mertua Sutrisno, yaitu Pak Abu, mendatangi rumah sang menantu setelah mendapat keluhan dari sang anak soal air yang berbau. Setelah itu, keduanya langsung mengecek toren yang berada di belakang rumahnya. Untuk ke belakang rumahnya, Sutrisno dan Abu harus melewati rumah tetangganya yang akhirnya tembus ke selokan dengan lebar 1 meter. Menurut Pak Trisno, sebelum dia membuka tutup toren tersebut, mereka melihat ada banyak sekali lalat hijau di atas penutup toren. Pak Trisno pun lalu membuka tutup toren itu dengan 2-4 kali putaran. Ketika dibuka, Pak Trisno langsung berkata, "Wah, ini mah bukan bangkai cicak."
Ia pun menutup kembali dan turun dari toren. Pak Trisno pun langsung berkata kepada mertuanya, Pak, itu bukan bangkai cicak seperti yang saya curigai. Pak Abu pun langsung naik dan memastikannya sendiri. Ketika ia membuka tutup toren, dia pun lantas berkata, Wah, ini mau bangkai orang. menurut mertua Sutrisno, mayat laki-laki itu memiliki tato di punggungnya. Pak Trisno pun langsung melaporkan kasus ini kepada Pak RT, dan Pak RT langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Awalnya, Sutrisno tak mengetahui sosok mayat yang berada di dalam toren airnya. Beberapa waktu kemudian, ia baru tahu bahwa mayat tersebut adalah Devi yang rumahnya sekitar 100 meter dari tempat kejadian perkara. Sutrisno memastikan bahwa toren air di rumahnya dalam kondisi terkunci. Ia mengaku harus membuka penutup toren sampai 3 kali putaran dari posisi terkunci. Saat ditanyai apakah seorang mampu memutar penutup toren dari dalam toren, Sutrisno pun tidak bisa memastikannya. Setelah mayat Devi ditemukan, Sutrisno mendapat laporan dari beberapa tetangganya yang mendengar suara berisik di dekat rumahnya pada Sabtu malam. Menurut keterangan dari tetangganya, pada malam itu mereka mendengar ada suara orang berteriak seperti orang tercekik. Namun pada saat itu, kata Pak Trisno, dia juga mendengarnya dan mengira bahwa itu adalah suara kuntilanak. Kapolsek Pondok Aren, Bambang Oskar Sidik, mengatakan petugas sudah melakukan otopsi atas laporan penemuan mayat tersebut. Kepolisian memegang asas praduga tak bersalah dalam kasus ini. Menurut Pak Bambang, proses evakuasi mayat dari dalam toren membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk dapat mengeluarkan mayat Devoy dari dalam toren dan membawanya ke rumah sakit Polri. Malam itu juga datang pihak keluarga Devoy dan mengidentifikasi tato di punggungnya. Dari hasil otopsi, kepolisian mendapati identitas jasad tersebut dipastikan Devi Karmawan. Kapolsek mengatakan, hasil otopsi juga tidak menemukan luka akibat kekerasan. Sementara itu, Pak Bambang mengatakan, korban tidak dalam keadaan mabuk akibat minuman keras saat tenggelam dalam toren. Kendati demikian, kata Pak Bambang, hasil otopsi menunjukkan urin Devoy positif ganja dan metafetamin alias sabu. Terakhir, dokter ahli menyatakan dalam paru-paru mayat terdapat tumbuhan alga yang menunjukkan dia masuk dalam air masih dalam kondisi hidup. Dermiati yang merupakan ibu dari si Devoy mulai curiga setelah beberapa hari si Devoy tidak pulang rumah. Awalnya si Devoy sempat berpamitan untuk membeli kopi. Namun semenjak Sabtu malam itu, si Devoy sudah tidak kembali ke rumahnya. Dermiati mengaku bahwa ponsel milik si Devoy tidak ada pada korban saat ditemukan tewas dalam toren air tersebut. Namun, ia bingung karena ponsel anaknya itu masih bisa dihubungi. Sampai saat ini, Dermiati belum mengetahui di mana ponsel sang anak berada. Hingga pada hari Senin, ia pun mendapatkan kabar tentang penemuan mayat di toren air milik Pak Sutrisno. Dengan ciri-ciri mayat tersebut, memiliki tato di punggungnya yang bertuliskan Devoy. Kakaknya yang mengenali tato tersebut langsung mengonfirmasi bahwa itu adalah Devi. Dia pun langsung mengabari ibunya. Keberadaan Devi akhirnya diketahui pada hari Senin malam, tetapi ia sudah dalam keadaan tak bernyawa di dalam toren air milik Pak Sutrisno. Setelah mendapatkan identitas Devi, petugas kemudian menghubungkan penemuan mayat itu dengan penangkapan kurir narkoboy di wilayah tersebut. Sebelumnya, kepolisian menangkap seorang kurir narkoboy yang bernama Ajis dengan barang bukti 5 klip plastik yang berisi sabu seberat 1,16 gram dan sebuah plastik kecil yang berwarna biru. Kata Pak Bambang, ternyata Ajis ini merupakan kurir narkoboy dari saudara Devoy. Pak Bambang menjelaskan, awalnya polisi melakukan penggerebekan pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, pukul jam 10 malam. Dari Jalan Puskesmas Pondok Aren hingga ke wilayah Gang Samit Sian, RT 03 RW 02 Pondok Aren. Di lokasi,
petugas berhasil mengamankan Abdul Aziz yang berperan sebagai kurir narkoboy. Dari kediamannya diamankan 5 bungkus plastik bening berisi sabu seberat total 1,16 gram. Dari pengakuan Aziz, sabu itu diperoleh dari seorang bernama Perong. Sehari sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 24 Mei, Aziz dan seorang pelaku lain yang bernama Dwi diminta oleh Perong mengambil 50 gram sabu di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Baik Aziz dan Dwi mendapatkan upah 2 gram sabu dari Perong. Sedangkan sisanya, menurut Aziz, telah dibagi-bagi termasuk kepada Devoy. Dan selanjutnya pukul 23.00, Aziz menunjukkan lokasi kediaman 3 pelaku lainnya, yakni Dwi, Perong, dan Devi alias Devoy. Setelah pihak kepolisian melakukan pengecekan ke rumahnya si Devoy, ternyata rumah si Devoy dalam keadaan kosong. Pihak kepolisian pun bergerak ke lokasi kedua, di tempat kediaman pelaku ini, yang berada tak jauh dari kediaman Devoy. Di sana, petugas juga tak berhasil menemukan Dwi. Pencarian dilanjutkan kembali pada Minggu 26 Mei 2024, di mana petugas menyambangi kediaman Perong di wilayah Kampung Lio, Parigi Lama. Di sana polisi bertemu dengan ibunya Perong, namun pelaku Perong tidak berada di rumahnya. Polisi pun menjadikan ketiga pelaku sebagai DPO, namun ternyata pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, petugas mendapatkan kabar adanya penemuan mayat di lokasi yang tak jauh dari lokasi penggerebekan sebelumnya. Kapolsek Pondok Aren Bambang Askar Sidik memberikan pernyataan terkait ditemukannya mayat Devoy di dalam toren air milik warga. Kata Pak Bambang, kemungkinan si Devoy mau menghindari penangkapan dan bersembunyi di dalam toren air. Namun, karena si Devoy masih dalam pengaruh narkoboy, dia pun mengalami halusinasi yang mengakibatkan timbulnya rasa kecemasan dan kepanikan yang berlebihan, sehingga dia berpikir jika keluar dari dalam toren, maka dia akan ditangkap. Dia pun memilih untuk tetap berada di dalam toren air hingga tewas tenggelam ketika toren air tersebut kembali terisi penuh. Berdasarkan keterangan dari warga setempat, sosok Devi memang dikenal karena sering keluar masuk penjara karena kasus narkoboy. Jadi itulah sebuah kasus penemuan mayat dalam toren milik warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Namun masih menjadi misteri terutama bagi saya sendiri. Pasalnya menurut keterangan dari pihak Pak Trisno, selaku pemilik toren air tersebut, saat pertama kali dia membuka toren air tersebut, tutup toren tersebut dalam keadaan terkunci. Jadi bagaimana bisa seorang yang dalam pengaruh obat-obatan mampu mengunci dirinya sendiri dari dalam toren? Kemudian misteri selanjutnya, siapakah yang mengambil ponsel milik si Devoy? Karena sampai sekarang, Dermayanti masih belum mengetahui di mana ponsel milik anaknya berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan nantikan video-video kita selanjutnya mengenai kasus-kasus unik dan berita-berita unik. Dan jangan lupa tolong di like agar saya semangat dalam membuat konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.